Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aida. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk UAS Digital Innovative Entrepreneurship dengan nama saya Aida Taufiko. NIM-nya 2201020035 dengan dosennya yaitu Ibu Ratih Auilis SEMM, kelasnya MJ501. Dan saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas PT Atko Pakismas atau yang disebut dengan Aero Street, merek sepatu. Baik, selanjutnya, apa itu model bisnis? Model bisnis bisnis model atau model bisnis adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi dalam menentukan perencanaan bisnis dan perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan riset pasar dan melihat peluang lebih baik serta strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengatur, mengelola, serta mendapatkan pemasukan dari produk atau layanan yang mereka tawarkan. Model bisnis yang dirancang dengan baik membantu bisnis untuk memahami target pasar, posisi nilai, dan cara mereka menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan bisnis model kanvas atau BMC. Merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual, serta suatu alat manajemen strategis untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat juga mudah. BMC berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk serta menyusun ide dengan cara yang konsisten. Di sini penciptanya yaitu Alexander Osterwalder, seorang pengusaha dan penulis Swiss yang menciptakan BMC tahun 2005. Digunakan untuk atau digunakan oleh berbagai jenis organisasi seperti startup, perusahaan sukses, organisasi nirlaba, dan institusi pendidikan. Tujuannya yaitu membantu organisasi memvisualisasikan, memahami, mendisrupsi model bisnis serta mengidentifikasi dan mengembangkan strategi suatu usaha. Selanjutnya, yaitu fungsi bisnis model Canvas. Yang pertama, memberikan gambaran model singkat bagaimana cara merumuskan bisnis yang baik dan menjelaskan aspek bisnis yang terkait satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menjelaskan poin per poin dari setiap elemen sehingga pebisnis mudah memahaminya dengan jelas. Yang ketiga, penggambarannya dalam bentuk kanvas visual yang berukuran besar sehingga pebisnis dapat mengerti dengan cepat. Yang keempat, pebisnis mampu pemangku kepentingan mudah untuk mengedit karena dapat diganti dengan cepat. Yang kelima, memahami model bisnis dengan cepat dan benar, mengembangkan model bisnis baru dan menginovasikan model bisnisnya. Yang keenam, mampu digunakan untuk memandu diskusi bisnis agar berjalan efektif. Kemudian ada manfaat bisnis model Canvas, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Ada juga mengurangi resiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Selanjutnya meningkatkan komunikasi dan kolaborasi tim. Dan terakhir mempermudah dalam menarik investasi dan mitra. Dan sekarang kita akan ke elemen model bisnis. Yaitu yang pertama, segmen pelanggan atau customer segment. Kelompok orang atau organisasi yang perusahaan targetkan untuk membeli produk atau menggunakan layanan. Mereka mungkin memiliki usia, jenis kelamin, lokasi, minat, atau kebutuhan yang sama. Bisnis dapat menggunakan segmentasi pelanggan untuk menargetkan pesan pemasaran dan produk mereka kepada kelompok pelanggan tertentu. Hal ini dapat membantu bisnis untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan layanan pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan mereka serta menentukan siapa target pasar dan juga memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku mereka. Contohnya di sini adalah sebuah perusahaan rintisan yang menjual aplikasi fitness. Wanita muda 18 tahun sampai dengan 35 tahun yang ingin hidup sehat dan bugar. Ada juga pria parubaya yang ingin menurunkan berat badan, dan kemudian atlet profesional yang ingin meningkatkan performa mereka. Selanjutnya, di sini ada proposisi nilai atau proposisi
proposition atau value proposition, deskripsi singkat tentang manfaat yang diberikan oleh produk atau layanan suatu perusahaan kepada pelanggan. Proposisi nilai harus menjelaskan mengapa produk atau layanan tersebut unik dan mengapa pelanggan harus memilihnya. Contoh proposisi nilai yang baik adalah kami menyediakan perangkat lunak manajemen proyek yang mudah digunakan dan terjangkau untuk tim kecil dan menengah. Contoh lainnya yaitu layanan pengiriman makanan sehat. Manfaatnya di sini ada makanan sehat dan lezat diantarkan ke rumah Anda dengan cepat. Pelanggannya yaitu orang yang sibuk, sadar kesehatan, dan ingin menghemat waktu. Dan kemudian ada keunikan, pilihan menu yang beragam, bahan-bahan sehat, dan harga yang kompetitif. Ada juga buktinya, di sini ada testimoni dari pelanggan yang puas, foto-foto makanan yang menarik, dan peringkat tinggi di aplikasi pengantaran makanannya, seperti itu. Selanjutnya ada saluran atau channel, cara atau media yang digunakan untuk mengantarkan produk atau layanan kepada pelanggan. Saluran ini penting untuk menjangkau target pasar yang tepat dan membangun hubungan dengan pelanggan serta menentukan cara Anda menjangkau dan berkomunikasi dengan pelanggan. Jenis-jenis saluran yaitu penjualan langsung kepada pelanggan tanpa perantara seperti toko milik sendiri, website, atau telemarketing. Ada juga penjualan tidak langsung, yaitu penjualan melalui perantara seperti distributor, pengeceran, atau marketplace. Ada juga saluran online melalui website, media sosial, aplikasi mobile, dan email marketing. Ada juga saluran offline seperti toko fisik, pameran dagang, dan brosur. Contoh salurannya misalkan seperti bisnis online, website e-commerce, media sosial seperti Instagram, dan marketplace juga. Di sini bisnis offline ada toko fisik, distributor pengecer, aplikasi yaitu layanan streaming music, aplikasi transportasi online, dan juga media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter. Selanjutnya ada hubungan pelanggan atau customer relation. Bagaimana sebuah perusahaan menjalin hubungan yang berinteraksi dengan pelanggannya. Hal ini mencakup cara perusahaan menarik, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan untuk mencapai tujuan bisnis serta menentukan jenis hubungan yang ingin Anda bangun dengan pelanggan. Menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan berkesan. Contoh hubungan pelanggan dapat berupa personal assistant, yaitu layanan pelanggan langsung, dedicated personal assistant, yaitu pelayanan pelanggan yang didedikasikan, self-service, yaitu layanan pelanggan mandiri, automate service, yaitu layanan pelanggan otomatis, kemudian ada juga communities, membangun komunitas pelanggan. Misalkan contohnya Gojek. Gojek menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, pesan antar makanan, dan pembayaran digital. Gojek memiliki program loyalitas GoPoint yang memberikan reward kepada pelanggan yang sering menggunakan layanan Gojek. Kemudian di sini ada sumber pendapatan, revenue stream, yaitu elemen penting dalam bisnis model kanvas yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan uang dan mengacu pada berbagai sumber dari mana sebuah bisnis memperoleh pendapatan. Elemen ini mendefinisikan cara perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Revenue stream penting karena mereka menunjukkan dari mana uang dihasilkan dan membantu menentukan cara bisnis mendapat uang dan profit. Revenue stream juga memungkinkan perusahaan untuk fokus memperkuat sumber pendapatan yang baik dan memperbaiki atau menghapus sumber pendapatan yang kurang baik. Contoh revenue stream termasuk penjualan produk atau layanan, pendapatan non-operasional seperti bunga dan dividen, dan pendapatan dari iklan atau jasa intermediasi. Misalnya, perusahaan dapat memiliki revenue stream dari penjualan produk, langganan, atau iklan, seperti itu. Kemudian di sini ada sumber daya utama, yaitu aset dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis secara efektif, mengidentifikasi aset dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, dan memastikan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, serta mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Sumber daya ini merupakan fondasi dari model bisnis yang sukses dan dapat berupa aset yang berwujud maupun tidak berwujud. Contoh lokasi yang mudah dengan akses yang baik, kontrak dengan produsen, peralatan dan bangunan, karyawan, keahlian ahli, koneksi politik, dan hak kekayaan intelektual. Tesla sebagai contoh memiliki gigafactory yang memproduksi sebagian besar bahan baku mobil listrik.
memberikan keuntungan dalam skala ekonomi biaya, produksi, mobil listriknya, seperti itu. Ericsson sebagai contoh lainnya membutuhkan sumber daya keuangan dan jaminan keuangan seperti uang tunai, garis kredit, atau opsi saham untuk merekrut karyawan kunci, seperti itu. Selanjutnya di sini ada aktivitas utama atau key activities, yaitu semua kegiatan penting yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggannya, serta memfokuskan pada aktivitas yang menghasilkan nilai bagi pelanggan juga mengoptimalkan proses dan operasi bisnisnya. Contoh, proses manufaktur, pengembangan perangkat lunak, layanan purna jual, dan kampanye pemasaran. Misalnya untuk perusahaan manufaktur, aktivitas utama mungkin mencakup perakitan produk, pengendalian kualitas, dan manajemen rantai pasokan. Yang kedelapan ada kemitraan utama atau key partnership, yaitu bentuk kemitraan antara perusahaan dengan mitra kerjasama yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Aliansi strategis antara non-kompetitor, kemitraan sekaligus bersaing dengan kompetitor, dan joint venture adalah beberapa bentuk kemitraan yang dapat terbentuk. Contoh kemitraan utama pada BMC adalah kemitraan antara perusahaan teknologi Apple dengan perusahaan pembuat prosesor Intel, di mana Intel pemasok prosesor untuk produk-produk Apple, seperti itu. Terakhir ada struktur biaya atau cash structure, yaitu menggambarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bisnis melalui operasinya. Ini mencakup biaya karyawan, infrastruktur, biaya yang terkait dengan semua aktivitas, serta sumber daya melalui kemitraan kunci. Contoh struktur biaya yang mungkin dihadapi bisnis meliputi biaya tetap dan variabel. Biaya tetap seperti sewa dan gaji, sementara biaya variabel seperti bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ada juga bisnis model yang sepenuhnya didasarkan pada struktur biaya yang rendah, seperti maskapai penerbangan no frills. Beberapa bisnis model lebih berfokus pada penciptaan nilai daripada minimasi atau meminimalisir biaya. Misalnya hotel mewah cenderung memiliki struktur biaya yang tinggi untuk memberikan layanan yang sangat personal. Dalam menganalisis bisnis model Canvas, penting untuk mempertimbangkan jenis-jenis biaya ini dan bagaimana mereka memengaruhi profitabilitas bisnis. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan masuk time forecast tadi. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk bisnis model Canvas-nya. Untuk customer segmennya, yaitu pria dan wanita muda berusia 18 sampai dengan 35 tahun. Aerostate itu. Dan kemudian ada berpenghasilan menengah ke atas, ada juga peduli terhadap fashion dan gaya hidup, aktif di media sosial, mencari sepatu yang stylish, berkualitas dan nyaman. Kemudian di sini untuk channel dari Aerostreet, yaitu toko retail Aerostreet di seluruh Indonesia, website dan marketplace online, kemudian media sosial, dan juga kolaborasi dengan influencer dan brand ambassador. Ada juga revenue stream, yaitu penjualan sepatu, sneakers, atau distributor, penjualan aksesoris dan merchandise, pendapatan dari iklan dan sponsorship. Ada juga value proposition, yaitu sepatu sneakers dengan desain yang stylish dan trendy, kemudian kualitas bahan yang premium dan tahan lama, ada juga nyaman dipakai untuk aktivitas sehari-hari, kemudian harga yang kompetitif, dan mudah dibeli secara online dan offline. Di sini juga ada key partnership, pabrik sepatu, distributor, influencer, dan brand ambassador. Kemudian ada media sosial. Ada juga cost structure. Di sini ada biaya bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran dan promosi, biaya sewa toko, biaya gaji karyawan, dan juga ada key research, tim desain yang kreatif dan inovatif, jaringan distribusi yang luas, platform e-commerce yang handal, ada juga hubungan dengan influencer dan brand ambassador. Kemudian ada customer relation, memberikan layanan pelanggan yang excellent, membangun komunitas pelanggan yang loyal, menawarkan program loyalitas dan promo menarik, aktif di media sosial dan berinteraksi dengan pelanggan. Dan terakhir ada key activities, yaitu merancang dan mengembangkan produk baru, memproduksi sepatu sneakers dengan kualitas tinggi, juga mendistribusikan produk ke toko retail dan online, kemudian melakukan promosi dan pemasaran, terakhir membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Ya, selanjutnya di sini
ada penjelasan tentang BMC, yaitu PT Atko Pakismas Aero Street. PT Atko Pakismas Aero Street didirikan oleh Aditya Kaisariko, umur 34 tahun pada tahun 2014, dan memulai usahanya di bidang sepatu sejak tahun 2010 dengan menjadi distributor sepatu. Kemudian pada tahun 2014, dia mendirikan PT Atko Pakismas dan mulai memproduksi sepatu dengan mereknya sendiri, yaitu Aero Street, dan merek sepatu yang diproduksi oleh PT Atko Pakismas diluncurkan pada tahun 2015. Aditya Kaistara memulai usahanya dengan modal 5 juta. Aero Street pernah ditolak oleh 100 toko sepatu sebelum akhirnya diterima oleh satu toko. Aero Street sekarang memiliki lebih dari 200 toko di seluruh Indonesia. Aero Street telah diekspor ke lebih dari 10 negara dan Aditya Kaistara dinobatkan sebagai salah satu Forbes 30 Under 30 Asia pada tahun 2017. PT Atko Pakismas atau Aero Street adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu dan aksesoris. Aero Street menawarkan produk berkualitas tinggi dengan desain yang trendy dan inovatif, serta layanan pelanggan yang excellent. Aero Street memiliki bisnis model yang kuat dan berkelanjutan. Perusahaan ini memiliki target pasar yang jelas, value proposition yang menarik, dan strategi yang tepat untuk mencapai targetnya. Aero Street memiliki potensi untuk terus berkembang dan menjadi salah satu brand sepatu dan aksesoris ternama di Indonesia. Di sini ada juga foto Pak Aditya Kaisarikonya. Selanjutnya, yang pertama yaitu segmen pelanggan atau customer segment Aero Street. PT Atko Pakismas atau Aero Street menargetkan beberapa segmen pelanggan utama, yaitu remaja dan dewasa muda, pecinta sneakers, konsumen yang mencari sepatu berkualitas dengan harga terjangkau, penggemar streetwear, dan konsumen online. Dengan strategi ini, Aero Street dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan produknya. Kemudian ada juga proposisi nilai value proposition Aero Street, yaitu PT Atko Pakismas atau Aero Street, menawarkan proposisi nilai yang menarik bagi pelanggan yang mencari sepatu kasual berkualitas tinggi dengan desain trendy dan harga terjangkau. Dengan fokus pada kualitas, desain, dan harga, Aero Street telah menjadi merek sepatu yang digemari oleh banyak orang. Selanjutnya ada saluran atau channel Aero Street, yaitu PT Atko Pakismas atau Aero Street menggunakan saluran online dan offline untuk memperkenalkan produknya seperti website dan Instagram sebagai saluran pemasaran, dan roadshow untuk mendekatkan diri dengan pembeli. Aero Street juga memiliki saluran distribusi yang sudah mapan di Klaten untuk produk sepatu sekolahnya. Seperti itu. Selain itu, Aero Street juga melakukan co-branding dengan merek lain seperti Kongguan untuk memanfaatkan saluran distribusi dan promosi yang sudah dimiliki oleh masing-masing merek, dan Aero Street juga menjual produk di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Selanjutnya di sini ada saluran atau channel. Setelah saluran ada juga hubungan pelanggan atau customer relationship, yaitu Aero Street memiliki hubungan pelanggan yang kuat dengan komunitas yang aktif, umpan balik pelanggan yang positif, dan layanan pelanggan yang responsif. Namun Aero Street dapat meningkatkan personalisasi, omnichannel, dan ketersediaan produk untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Aero Street juga perlu terus berinovasi dan mengikuti tren terbaru untuk mempertahankan pelanggan dalam industri yang kompetitif. Memiliki hubungan dengan pelanggan mereka melalui strategi pemasaran digital, inovasi produk, kolaborasi merek, dan ulasan pelanggan online. Selanjutnya di sini ada sumber pendapatan atau revenue stream dari Aero Street. PT Atko Pakismas atau Aero Street memiliki berbagai sumber pendapatan yang berasal dari penjualan produk, baik offline maupun online, serta sumber pendapatan lainnya. Diversifikasi sumber pendapatan ini membantu Aero Street untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan bisnisnya, dan juga Aero Street juga memiliki pendapatan melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, serta marketplace lainnya. Yang keenam yaitu sumber daya utama atau key research. PT Atko Pakismas atau Aero Street memiliki sumber daya utama yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya. Tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, brand dan reputasi yang baik,
Jaringan distribusi yang luas, akses ke bahan baku berkualitas tinggi, teknologi dan inovasi, serta kemampuan finansial yang stabil merupakan sumber daya utama yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, di sini ada aktivitas utama. Untuk aktivitas utama atau kayak aktivitas Aerostreet, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan sepatu, sandal, kaos, kemeja, celana, dan hoodie. Aktivitas utamanya meliputi produksi sepatu, pemasaran dan penjualan, pengembangan brand, inovasi dan teknologi, serta berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan ini terus berkembang dan berinovasi untuk menjadi pemimpin di industri sepatu Indonesia. Di sebelah kiri ada contoh gambarnya, yaitu sepatu-sepatu, sandal, kaos, serta celana. Dan yang kedelapan, ada kemitraan utama atau kayak partnership, melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini bisa termasuk mitra manufaktur, pemasok komponen, mitra teknologi, atau mitra strategis lainnya. Kemitraan semacam ini dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk, ekspansi pasar, atau penguatan posisi kompetitif. Dengan demikian, kemitraan utama merupakan aspek kunci dalam strategi bisnis PT Atko Pakismas atau RS Trade untuk mencapai kesuksesan. Ya, untuk yang terakhir, di sini ada struktur biaya atau cost structure. PT Atko Pakismas atau Aerostreet perlu terus memantau dan mengendalikan biaya agar dapat tetap kompetitif di pasar. Perusahaan perlu mencari cara untuk mengurangi biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta meningkatkan efisiensi produksi. Yaitu biaya bahan baku diprediksi akan meningkat karena harga bahan baku yang fluktuatif. Ada juga biaya tenaga kerja diprediksi akan meningkat karena inflasi dan kenaikan upah minimum. Yang terakhir ada biaya overhead. Biaya overhead diprediksi akan stabil dalam jangka pendek. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada tips-tips untuk BMC atau bisnis model kanvas. Pahami tujuan BMC yang pertama, dan yang kedua adalah lakukan riset mendalam. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Yang keempat, fokus pada nilai yang ditawarkan. Yang kelima, pertimbangkan berbagai skenario. Yang keenam, menggunakan alat dan template yang tersedia. Yang ketujuh, hubungkan setiap elemennya. Yang kedelapan, menggunakan visualisasi yang menarik. Selanjutnya adalah lakukan uji coba dan evaluasi. Dan terakhir, perbarui BMC Anda secara berkala. Seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian presentasi BMC saya, yaitu dengan PT Atko Pakismas atau Aerostate. Sekian dan terima kasih.